Halo semuanya, sawadee krab, selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus dari Teng Monida dan sekarang kita bahas adalah permasalahan hukumnya. Status hukum dari kasus Teng Monida sedang dipertaruhkan dalam beberapa hari terakhir ini. Karena apa? Menurut keterangan dari Letnan Thanakrit Chit Arirat, Secretary to the Minister of Justice in Thailand, bilang bahwa tidak sampai 24 April kasus Teng Monida sudah diputuskan dan maksimal antara minggu ini atau minggu depan, tapi targetnya adalah di 1 April 2022, which is itu kalau nggak salah hari Jumat ini teman-teman ya, itu akan dirilis semua data-data dari otopsi asalkan data tersebut tidak mengganggu proses penyidikan. Oke, kita akan update mengenai data-data terbaru, keterangan terbaru dari pihak-pihak terkait yang membahas kasus Teng Monida, tapi seperti biasa, please jangan lupa subscribe dulu channel YouTube ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terkini langsung dari Thailand tentang kasus Teng Monida. Kita bahas kembali. Jadi, Letnan Thanakrit Chit Arirat sudah mengatakan kemarin di sejumlah media massa bahwa semua data akan segera disampaikan oleh Dr. Pontip beserta jajaran tim penyidik, baik itu dari kota Bangkok dan juga Nonthaburi, tapi yang pasti tidak mengganggu penyidikan kasus. Kalau kemarin kan sudah ada beberapa bocoran ini dari tim penyidik dan juga Dr. Pontip ya, bahwa ada temuan misalnya adalah cairan alkohol 93 mg di kedua mata Teng Monida, kemudian juga tentang baju Teng Monida yang tidak ditemukan bekas urin dan juga ada bercak darah di situ. Aku yakin semoga dan juga faktanya seperti itu, nggak cukup dengan keyakinan, karena kalau kita ngomongin hukum, keyakinan itu tidak bisa menjadi alat bukti. Mudah-mudahan hal tersebut juga menjadi salah satu hal yang dikonfirmasi dan tidak mengganggu penyidikan kasus. Terus juga teman-teman, kalau kita bahas isu mengenai kritikan dari Ibu Panida ya, Ibunda Teng Monida ke Dr. Pontip yang menyatakan bahwa kok Dr. Pontip sangat kritis sekali dengan tim penyidik di kota Bangkok, misalnya adalah dengan speedboat. Kenapa kok speedboatnya pada saat Dr. Pontip mengambil foto-foto di Provinsi Nonthaburi itu kan diletakkan di luar, katanya Ibu Panida, kayaknya terlalu berlebihan dan sebagainya. Kemudian aku cek juga ya, harus lihat dari dua sisi, walaupun Ibu Panida sepertinya sekarang menjadi center of attention, banyak yang kontra dengan dia, tapi ternyata memang nggak 100% salah sih Ibu Panida. Karena apa? Aku cek ya di foto-foto dan juga video di Thailand mengenai speedboatnya, memang ada banyak video yang menunjukkan bahwa speedboat yang menjadi salah satu barang bukti tersebut itu diletakkan di bawah atap teman-teman, di bawah atap, dan itu cukup aman. Bahkan aku melihat tim forensik pun pada saat datang di sana itu pakai glove atau sarung tangan, terus juga pakai baju kayak APD agar rambutnya tidak jatuh atau bagian tubuhnya tidak tertinggal di lokasi tersebut. Dan itu menunjukkan bahwa ada dua fakta. Memang faktanya kita melihat ada bagian di mana speedboat tersebut ditaruh di tempat yang aman, di bawah atap di dalam sebuah gedung. Tapi juga kita nggak bisa menutup mata, ternyata juga waktu Dr. Pontip datang mengambil foto-foto itu kan diletakkan di luar. Dan kita juga melihat ada banyak video yang menunjukkan pada saat hujan di Nonthaburi itu speedboatnya kehujanan. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Ibu Panida itu nggak 100% salah, tapi juga tidak 100% benar. Memang dua-duanya ada seperti itu. Apakah mungkin keterangan dari penyidik Nonthaburi mengatakan kita sudah selesai mengidentifikasi semua, mengambil data-data identifikasi dari speedboat tersebut, makanya kita taruh di luar? Itu adalah kemungkinan besar jawaban dan juga alasan dari tim penyidik kalau ditanya kenapa kok diletakkan di luar. Tapi suka nggak suka, Dr. Pontip pun juga tidak salah, karena beliau mengatakan ya kalau ditaruh di luar takutnya ya hal-hal yang bisa menjadi petunjuk malah hilang karena terkena hujan atau angin atau cuaca dan sebagainya. Well, that's the issue dari mengenai speedboat tersebut. Terus juga mengenai DSI, Department of Special Investigation. Aku udah bahas di video sebelumnya manfaat dan juga syarat agar kasus Teng Monida dikategorikan sebagai kasus spesial. Kalian bisa tonton di video itu. Tapi kalau aku lihat keterangan resminya hari ini, sekarang tuh belum ditentukan, belum diputuskan bahwa kasus Teng Monida adalah kasus yang spesial. Bahkan dari penyidik di Nonthaburi pun mengatakan masyarakat dan juga sejumlah orang yang melaporkan kasus ini ke DSI itu katanya terlalu terburu-buru, katanya prosesnya tuh belum selesai. Misalnya adalah bisa apa nih ya, mereka yang pergi ke DSI, polisi itu tidak keberatan, tapi terlalu terburu-buru karena hasil otopsi kedua belum dirilis resmi. Oke.
Berarti ini nanti tanggal 1 April ya. Jadi statusnya DSI itu nanti teman-teman. Kalau seandainya hasil dari otopsi kedua, kemudian dengan putusan penyidik bahwa ini tidak cocok, baru kalau sudah selesai tahapan itu baru bisa diajukan ke DSI atau Department of Special Investigation. Terus juga yang diminta untuk angkat kaki dari kasus ini itu nggak cuma Dr. Pontip aja yang menjadi bagian otopsi oleh Ibu Panida untuk angkat kaki dan juga tim kuasa hukumnya, tapi juga adalah hak asasi manusia Foundation ya, lembaga hak asasi manusia di Thailand juga diminta untuk angkat kaki. Karena apa? Ibu Panida mengatakan sekali lagi, ini semua dia kayaknya mau ngeblame mantan pengacaranya, mantan pengacara Krishna. Saya itu sebenarnya kenapa waktu itu semingguan yang lalu ya, atau ya 2 minggu lah setelah Teng Monida tenggelam kan, Ibu Panida berbicara di media massa, katanya saya meminta bantuan hukum dari lembaga hak asasi manusia di Thailand dan juga minta bantuan Dr. Pontip untuk membuat otopsi kedua. Setelah disepakati, disetujui, kok jadinya malah dikomplain sama Ibu Panida. Dan dari kemarin Ibu Panida sudah mengatakan sebenarnya tujuan saya itu bukanlah seperti itu, tapi ini adalah kesalahan dari mantan pengacara saya, itu adalah pengacara Krishna. Pengacara Krishna dinilainya tidak menulis sesuai apa yang telah diinginkan. Tapi pengacara Krishna sudah mengatakan, oh enggak, itu bohong untuk katanya. Jelas-jelas apapun yang saya tulis, apapun yang dia katakan itu sudah saya paparkan satu persatu apa tujuannya, maksudnya dia sudah tahu semuanya. Tapi nggak tahu aja kok tiba-tiba dia berubah begitu. Ini adalah drama, bagian-bagian yang intrik-intriknya antara Ibu Panida dan juga ya sejumlah orang-orang yang di masyarakat kesannya ingin membantu pengungkapan fakta sebenarnya. Tapi Ibu Panida kenapa kok tiba-tiba berubah pikiran dan berubah haluan? Alasannya dia karena miskomunikasi dengan pengacara lamanya. Ngomongin soal pengacara lamanya Krishna, hari ini juga ini nggak related dengan kasusnya, tapi ada salah satu sebagai background juga. Pengacara Krishna kan aku sempat bilang ya di beberapa video sebelumnya bahwa dia ini ditagih utang oleh seseorang, kayaknya di provinsi Le ya, provinsi cukup jauh dari kota Bangkok, teman-teman. Itu ditagih utangnya berapa? Kayaknya nggak banyak deh, cuman 57.000 baht. Kalau anggap aja 60 kali, nggak nyampe 30 juta rupiah loh utangnya loh. Jadi seseorang ini ngaku bahwa pengacara Krishna sering muncul di TV, tapi dia punya utang sama saya sekitar 30 juta baht itu di tahun 2017. Kemudian kemarin pengacara Krishna sudah bilang bahwa nggak usah khawatir, saya akan cicil hutangnya sebanyak 3 kali, jadi 18.000. Maksud aku, oke, mungkin aku nggak boleh ketawa ya, maaf ya, aku keliru, karena kan kita tidak bisa menilai seseorang itu hanya dari luarnya aja. Kita melihatnya dia sering tampil di TV, pakai baju yang necis, kemudian ketemu dengan pejabat-pejabat, tapi masa sih 30 juta rupiah aja agak kesulitan ya. Ini adalah salah satu bagian yang nggak boleh kita judge, karena kita ya don't judge a book by its cover gitu. Tapi juga aneh ya, maksudnya pengacara yang punya nama besar di Thailand punya permasalahan keuangan dengan 30 juta rupiah, which is hampir 60.000 baht itu. Oke, terus kita bahas lagi adalah keterangan berikutnya mengenai pengacara Krishna. Apapun yang dilakukannya dulu sudah dijelaskan dengan detail ke Panida, termasuk yang untuk Komisi HAM dan juga Dr. Pontip yang aku jelaskan tadi. Terus poin berikutnya, gara-gara itu nih penanganan kasus jadi banyak intervensi. Nah, jadi gara-gara ada Komisi HAM yang ikut mengawasi kasus ini, terus juga sama Dr. Pontip, ini yang ngebuat banyak intervensi yang Ibu Panida komplain kemarin. Apakah itu titipan dari tim penyidik? Bu Panida bilang enggak, itu bukan titipan dari tim penyidik, tapi itu adalah ungkapan hati saya. Oke, orang juga bisa tahu mana yang ungkapan penyidik, mana yang tidak gitu. Apa sih tuntutannya? Kalian bisa cek di video sebelumnya, ada 6 tuntutan dari Ibu Panida ke tim komite yang khusus dibentuk untuk menangani kasus Teng Monida. Nah, kemudian juga Ibu Panida kan menyatakan bahwa saya yakin Tengmo akan mendapatkan keadilan dari tim penyidik, jadi lembaga HAM sama Dr. Pontip akhiri aja ikut campur urusan ini. Baiklah, oke ya. Lanjut lagi, saya marah dengan mereka yang bicara di publik tentang hasil autopsi tanpa izin. Kalian sudah tahu ini reverse-nya kemana. Ini reverse-nya adalah ke Dr. Pontip pada saat menyatakan
data di alkohol 93 mg tersebut ya, dan juga baju Teng Monida. Itu yang membuat dia marah. Kenapa harus marah begitu? Apakah pure karena mau benar-benar menjaga privasi orang yang dicintainya, which is itu adalah Teng Monida, atau sebenarnya gara-gara ini takutnya teman-teman bilang gini kan, aku baca komentar kalian, kayaknya Ibu Panida ketakutan Anjas jika seandainya nih mereka beneran terbukti bersalah, nanti Ibu Panida nggak dapat uangnya dong yang 30 juta baht. Possibility juga ada, karena seperti aku jelaskan di video sebelumnya, Ibu Panida sudah menagih loh 10 juta baht untuk Robert dan juga Por memberikan uang itu ke Ibu Panida sebelum 20 jutanya. Jadi kan total 30 juta dan sampai sekarang masih belum diterima. Dan Ibu Panida minta 10 juta dulu, katanya buat biaya hidup, nggak tahu. Hidupnya mahal banget kayaknya. Oke. Itu adalah beberapa hal drama-drama yang aku update dari video mengenai berita Teng Monida untuk hari ini. Di video berikutnya akan aku bahas lebih lanjut mengenai status hukum dan juga hal-hal yang berhubungan dengan bukti ilmiah, terutama dari data-data autopsi. Sampai ketemu lagi semuanya. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like kalian, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand, dan juga subscribe channel YouTube ini. Kamu pun kerap semuanya. Bye-bye.